Shalom. Senang banget nih Nov, kita berdua boleh menyapa Bapak Ibu Saudara di Ibadah Raya Online GBI The Seed Yogyakarta. Jadi hari ini kita mau ngapain nih Nov? Jadi kami berdua akan menyampaikan beberapa info tambahan. Check it out. Nah, buat Bapak Ibu Saudara yang rindu dilayani doa secara khusus, gimana Nov? Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi kontak di bawah ini. Follow akun sosial media kami dalam YouTube GBI The Seed Yogyakarta dan juga Instagram GBI The Seed Yogyakarta. Untuk perjamuan kudus akan dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan. Untuk perjamuan kudus yang pertama akan dilayani oleh gembala jemaat dan untuk perjamuan kudus yang kedua akan dilayani oleh gembala sidang. Diinformasikan kepada seluruh jemaat dalam rangka menjelang Natal, seluruh kegiatan gereja akan ditiadakan. By the way, kita udah memulai ibadah nih. Kami berdua mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan hati dan memasuki pujian dan penyembahan. Lalu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Kita masih boleh mengikuti ibadah pada hari ini, kita masih boleh ada pada hari ini. Ini semua bukti cinta, kasih setia Tuhan terhadap setiap hidup kita, amin. Oleh karena itu pada hari ini kita datang di hadapan Tuhan, kita bawa segenap hati kita. Kita akan menyembah Dia Raja di atas segala raja. Oleh karena itu mari saya mengajak jemaat Tuhan, kita sama-sama mempersiapkan hati kita yang pantas di hadapan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Ini semua karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa atas setiap kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Bawa segenap hidup kami Tuhan, bawa persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, boleh naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan,
Engkau bertata atas setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini hati kami yang siap untuk meninggikan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebab Engkau baik Tuhan. Engkau hadir di tempat kami Tuhan. Bila kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Sembah Dia Raja di atas segala raja. Sama-sama kita naikkan pujian dan katakan. Dalam kemuliaan-Mu Engkau hadir di sini, dan setiap makhluk menyembah. Kasih dan ampunan-Mu hapuskan segala dosa, dan manusia kan nyanyikan Hosana, Hosana, Hosana termulia, Hosana, Hosana,
katakan Hosana, 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 Hosana terpuji. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Katakan Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana termulia. Oh, oh, hanya Kau yang kami tinggikan, Tuhan. Hosana, Jesus, Jesus. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Dia Raja di atas segala raja. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, ira la bata kada la baya la baya la baya la baya la baya la. Ira da 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 da. Ira da 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 da. Jesus, sembah Dia, sembah Tuhan, sembah Dia. Oh, Tuhan, hanya Kau yang kami tinggikan, hanya Kau yang kami muliakan. Hosana bagi-Mu. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana. Jemaat Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian ini, katakan Hosana in the highest. Let our King be lifted high. Hosana. Agungkan Tuhan, katakan Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted high. Hosana, Hosana,
kemuliaan buat Tuhan. Mari kita beri sorak-sorak buat Dia Raja kita. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorak buat Tuhan kita, Dia Raja yang hidup. Yes Tuhan, segala pujian bagi Engkau Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami menaikkan pujian kami Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Pada hari ini Tuhan, kami siap untuk lebih lagi dalam menyembah dan memuji Engkau Raja di atas segala raja. Oleh karena itu Tuhan, mari urapi kami Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk lebih lagi dalam menyembah dan memuji Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, amin, puji Tuhan. Haleluya, mari kita beri sorak-sorak buat Tuhan kita. Woo! Haleluya, mari kita beri sorak-sorak buat Tuhan kita. Woo! Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan pada hari ini, haleluya. Oleh karena itu saya mengajak jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama bersorak bagi Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan untuk memuji Engkau Raja di atas segala raja. Sama-sama kita katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Sekali lagi jemaat Tuhan, kita katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari nafsuku dan bangsa. Katakan berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Musik memuji Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, sama-sama katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian
Haleluya, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan lebih lagi dalam meninggikan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita mau bersorak bagi Dia. One, two, three, go. Sama-sama katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Yang bersuka cita boleh sama-sama kita lambaikan tangan. Sekali lagi katakan pujian ini. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Sekali lagi katakan ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja kami Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kau baik Tuhan. Mari sama-sama kita deklarasikan Pentakosta yang ketiga.
Apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga? Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penahabisan imam besar, penahabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang seringkali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus.
Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya. Misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari saya mengajak jemaat Tuhan, kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan diisi oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat satu itu pujian di hadapan Tuhan. sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama lakukan pujian ini. Katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. sekali lagi katakan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku,
Shalom jemaat The City yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita kembali bertemu di akhir bulan, yaitu bulan November. Saya percaya saudara terus ada dalam anugerah Tuhan, terus antusias. Jangan lupa, jemaat The City tidak gosip, jemaat The City tidak pelit, jemaat The City tetap on fire. Jadi apapun pergumulan kita untuk kita masuk di bulan Desember ini, kita tetap on fire di dalam Tuhan. Nah, puji Tuhan saudara, kita masih ada di seri First Love atau kasih mula-mula. Khusus hari ini saya juga masih bicara tentang kasih mula-mula. Dan minggu lalu kita bahas tentang jemaat mula-mula. Dan hari ini juga saya masih bicara tentang jemaat mula-mula. Ada satu ayat yang menarik di pasal 2 ayat yang ke-47 dari Kisah Para Rasul. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saya ulang. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, ada kata di sini menarik. Sambil memuji Allah. Berarti jemaat mula-mula ini mereka suka memuji Allah. Ciri saudara orang yang punya kasih mula-mula, dia suka memuji. Nah saudara, kalau saudara punya pacar, punya pasangan hidup, terakhir kapan Anda memuji? Satu hal selalu saya sampaikan dalam konseling pernikahan, saya selalu berkata ada 3 hal yang tidak boleh dilupakan dalam rumah tangga. Yang pertama, kata yang harus diucapkan suami atau istri, selalu yang pertama berkata, terima kasih ma, terima kasih pak. Yang kedua, minta tolong. Saudara, hari-hari ini banyak orang sudah lupa dengan kata ini. Kalau sudah menikah, sudah mungkin 5 tahun, 6 tahun. Hei, ambil itu dong. Baru pacaran saja, karena waktu tembak itu agak susah, begitu sudah dapat. Kamu kenapa kasih minum lama sekali? Sudah kata tolong sudah tidak ada. Dan yang ketiga, maaf. Nah saudara, ciri orang yang punya first love, pasti dia suka memuji. Dan 3 hal ini, saudara kalau lupakan dalam keluarga atau saudara membangun hubungan, baik di kul saudara, baik di komunitas saudara, di youth dan keluarga, 3 hal ini kalau saudara hilang, maka saya percaya komunitas itu cepat atau lambat, atau hubungan itu cepat atau lambat akan retak. Oleh karena itu, pada hari ini, firman Allah berkata, sambil memuji Allah. Saudara, ciri orang yang punya first love yang pertama, suka memuji. Selalu berkata terima kasih. Selalu berkata kamu luar biasa. Apa kabar? Dahsyat, ajaib, luar biasa. Saudara, saya percaya orang yang punya first love pasti suka memuji. Yang paling penting saudara, kita memuji Tuhan. Makanya kenapa kita ada PPW Night saudara. Ada pesan firman Tuhan. Karena apa? Tuhan itu sedang dipuji. Saudara, kenapa dia ciptakan malaikat? Untuk apa? Untuk memuji dia. Tapi karena waktu itu malaikat mulai sombong saudara. Akhirnya apa? Dia dilemparkan ke bumi. Dia jadi yang namanya Lucifer. Nah saudara, hati-hati juga dengan pujian. Makanya saya selalu berkata begini. Kalau orang mulai memuji kita berlebihan, hati-hati karena itu awal kejatuhan sedang menghantui kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari saudara kita memuji saudara dengan motivasi yang benar, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan hati yang murni. Jangan sampai ada embel-embelnya, karena orang yang tolong kita, kita puji-puji dia, tapi giliran orang ini buat salah, kita mulai menjelekkan dia. Makanya ciri kita di jemaat The Seed saudara, yaitu tidak gosip. Jadi lebih baik saudara, kalau saya ajarkan, panggil 4 mata, selesaikan. Kalau saudara punya masalah, kalau tidak mau panggil ada saksi. Kalau tidak mau lagi,
panggil satu kelompok, kalau tidak mau lagi, sudah serahkan kepada iblis, kata firman Tuhan begitu. Oleh karena itu saudara, mari yang pertama, kenapa saudara kita disukai? Jemaat mula-mula itu disukai karena mereka suka memuji. Yang pertama yang mereka puji, puji Allah. Waktu engkau tahu meninggikan Tuhan, waktu engkau tahu mengagungkan Tuhan. Kenapa Daud itu berkenan kepada Allah? Kenapa Daud itu, saya mau bilang, dia punya first love, dia punya hati itu sama dengan hati Tuhan. Karena Daud suka memuji Tuhan. Saya berdoa jemaat Desit, hari-hari ini apapun keadaanmu, apapun kondisimu, mari kita suka memuji Tuhan lebih dulu. Waktu saudara puji Tuhan, maka saya percaya saudara juga pasti akan puji sesamamu. Ciri orang yang punya first love, dia pasti punya hubungan memuji Tuhan dengan baik. Dan waktu dia memuji sesama, itu bukan ada maunya, tapi dia dengan tulus. Dia memuji bukan karena ada embel-embelnya, tapi karena apa? Dia punya hati ketulusan dengan Allah yang luar biasa. Sehingga apa? Dia dicintai, dia disukai. Yang berikut, yang kedua, dikatakan tiap-tiap hari. Yang kedua saudara, itu harus jadi lifestyle kita. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu harus jadi lifestyle kita. Kita bersyukur kita ada dalam tuntunan Tuhan yang tepat, yaitu gembala senior kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko, yang mengingatkan kita tentang restorasi Pondok Daud. Restorasi Pondok Daud itu apa? Gaya hidup kita suka memuji Tuhan. Tiap-tiap hari, artinya always, selalu saudara. Daud, Alkitab berkata dalam Mazmur, di sana berkata satu hari saudara dia 7 kali menyembah Tuhan. Artinya every day, every time. Setiap hari, setiap waktu Daud memuji Tuhan. Saya percaya kita mau disukai orang. Mari saudara, kita punya konsisten, punya waktu yang terus menerus. Saudara mau masuk toilet, saudara mau di motor, di mobil, saudara mau di jalan, di mana saja. Mari saudara bangun lifestyle ini. Hari-hari ini saudara, banyak orang sedang kehilangan ini. Saudara, saya beberapa waktu, kalau boleh jujur, saya juga merasa kehilangan itu. Ini apalagi kita terjebak dengan COVID ya. Biasanya kita menyembah sama-sama. Kalau sendiri rasanya gimana? Saya pernah dalam posisi itu saudara. Saya beberapa waktu merasa sepertinya kosong. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, ayo kembali bangun lifestyle. Akhirnya saudara, gimana caranya? Saya putar YouTube, saya dengarin lagu-lagu, pokoknya untuk bangkitkan gairah. Untuk apa? Kembali first love kita. Tiap hari kita, gaya hidup kita. Karena DNA kita, DNA gereja kita kan pujian penyembahan. DNA gereja kita itu pujian penyembahan. Makanya lifestyle kita, gaya hidup yang kedua saudara, gaya hidup kita tiap-tiap hari harus continue, harus konsisten. Untuk apa? Kita memuji Tuhan. Dan yang terakhir, firman Allah berkata, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saya percaya berkat itu akan datang dengan sendirinya. Berkat yang pertama saudara bukan konotasi uang, tapi jiwa. Jiwa-jiwa. Ini ada Tuhan besar. Waktu kita disukai saudara, otomatis kita gak usah teriak ngomong Yesus. Tapi orang akan melihat kita dan berkata, aku melihat Tuhan yang besar. Saya tutup dengan ada satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Maleaki pasalnya yang ke pertama. Maleaki pasal yang pertama ayat yang kelima. Ayat ini luar biasa buat saya. Beberapa hari ini saya dapat, matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Wow, saya percaya saudara, mata kita sendiri akan melihat bahwa Tuhan kita, Tuhan yang besar. Dan saya percaya orang akan melihat kita dan berkata, saya melihat Tuhan yang besar. Saya bilang ini tuaian, ini berkat. Waktu kita punya first love, kita punya kasih mula-mula, kesenangan kita memuji Tuhan. Kesenangan gaya hidup kita, kebiasaan kita, kita akan mengagungkan Tuhan. Dan yang ketiga, saya percaya berkat, mujizat itu pasti akan datang. Tuhan itu pasti datang. Tuhan saudara, jangan sampai konotasi selalu kita Tuhan selalu berkata uang. Apalagi hari-hari ini jujur kita butuh uang kan. Kita butuh namanya materi.
Tapi Tuhan itu jiwa-jiwa. Di mana kita pergi kita disukai. Di mana kita berada kita jadi kesenangan. Orang selalu ngomongin apa? Ngomongin yang baik dalam hidup kita. Satu waktu saya pernah sharing ya. Kalau boleh minta sama Tuhan, Tuhan angkat saya rapture. Tapi kalau tidak, saya mau lihat Tuhan. Hari-hari ini saya berdoa, Tuhan jangan ambil saya sekarang. Saya mau lihat Tuhan jutaan orang. Jutaan orang. Saya lihat kalau raja-raja itu meninggal saudara. Itu bisa berkilo-kilometer. Saya bilang kita ini anak raja. Saya kalau dipanggil Tuhan, mimpinya saya. Kalau mimpinya saya sampai orang kenal Yesus. Satu kota ini bila perlu berkabung khusus. Berhenti libur khusus. Libur khusus. Ya mimpi, namanya mimpi. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan. Tapi kalau tidak, kalau boleh minta rapture. Karena apa? Saya mau lihat Tuhan. Tuhan tiap kali saudara saya kalau boleh share. Setiap hari, tiap kali kayak rasa badan kurang fit. Jangan-jangan ini kena corona atau apa. Kalau mati gimana? Tapi saya nego sama Tuhan. Tuhan, saya mau lihat jutaan orang. Tuhan, saya mau lihat jutaan orang diselamatkan. Saudara, ayo mari kita samakan kita punya hati ini. Samakan kita punya visi ini sama-sama. Hidup kita saudara hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan apa jiwa-jiwa. Ayo kita lakukan ini, kita sibuk pelayanan, rekaman sampai tengah malam. Ayo kita Zoom, kita lakukan ini. Untuk apa sih? Untuk jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa saudara. Ayo mari saudara hari-hari ini. Hati kita cuma satu, jiwa-jiwa. Ayo terakhir kapan kita menginjil? Saudara, kurang lebih 2 hari yang lalu. Saya sudah lama tidak live di Facebook. Tiba-tiba saya live. Saya tantang yang menonton. Kalau sampai 100 saya akan live lagi. Dan saudara puji Tuhan 100 lebih. Waktu 100 lebih saya minta mereka komen. Waktu mereka komen saudara. Saya bilang siapa yang mau? Didoakan minta kesembuhan ilahi. Saudara ada yang mau dan puji Tuhan malam itu ada dari Singapura sembuh. Saya add untuk bersaksi. Begitu bersaksi selesai saya tanya siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Sekarang saya tantang. Siapa yang malam ini mau terima Tuhan Yesus? Semua Bapak Ibu mungkin kurang lebih ada hampir 20-an orang, 30-an orang komen. Saya mau terima Tuhan Yesus. Saya mau terima Tuhan Yesus malam ini. Saya mau terima Tuhan. Saya bilang luar biasa. Hari-hari ini ayo saudara yang kita pikirkan jiwa. Saudara cari uang. Saudara kerja. Saudara buat apa. Ujung-ujungnya Tuhannya harus jiwa. Jiwa saudara. Amin. Jadi bukan hari-hari ini aduh stop saudara untuk kita perkaya diri kita. Tapi buat kemuliaan nama Tuhan. Semua buat jiwa-jiwa. Amin. Istri saya saudara tiap hari pinginnya ke kebun. Saya tanya dia, apa motivasi kamu pergi ke kebun? Dia bilang, cuma satu. Kebun itu kalau diberkati. Buat apa sih? Buat jiwa-jiwa. Buat orang menikmati. Waktu orang menikmati berkat Tuhan yang ada di kebun. Hati saya puas cukup. Wow, saya bilang keren. Berarti kamu istri saya yang terbaik. Jangan tunggu orang lain yang puji. Saya harus puji lebih dulu. Nah saudara hari-hari ini ayo. Mari yang kita setting, yang kita pikirkan. Kita pun kalau diberkati Tuhan punya uang banyak untuk jiwa-jiwa. Itu gaya hidup jemaat mula-mula. Kalaupun saudara, apapun saudara lakukan. Hanya untuk jiwa-jiwa. Saya kemarin dengar di Kul juga sudah mulai gembala Kul galakan. Ayo mari kita turun. Saudara Samaria saya ingatkan berbagi gereja ini saudara lahir bukan karena punya. Gereja ini gak punya apa-apa. Tapi gereja ini suka berbagi. Suka menolong orang. Suka memberkati orang. Tampungin orang. Kasih makan orang. Tolong orang. Itulah makanya gereja ini besok tanggal 7 Desember kita akan rayakan ulang tahun yang ke-12. Saya percaya itu karena anugerah Tuhan. Karena love, karena kasih. Samaria, ayo terus galakan Samaria. Tujuannya apa? Jiwa-jiwa. Saudara waktu kita kasih makan satu waktu saya beri makan. Saya lihat waktu dia lihat buka makan cuma tempe. Saudara habis itu dia buang. Tapi saya bilang gak apa-apa. Gak apa-apa dia buang gak apa-apa. Yang penting kita memberi. Hati kita tulus kita beri. Urusan dia mau buang. Dia gak makan. Itu bukan urusan kita. Urusan kita yaitu kita terus melakukan yang terbaik. Tetap semangat. Terus berbuat baik.
justru dalam kondisi seperti ini kita tetap lakukan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan memberikan korban persembahan. Sebelum kita memberi, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan atas setiap kami Tuhan. Kami sudah memuji dan meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pujian penyembahan kami Tuhan boleh naik bagaikan beban membawa harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Mari Engkau berkati setiap persembahan yang akan kami berikan di hadapan-Mu Tuhan. Biar persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Shalom jemaat Desit, barusan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan ini waktunya kita akan selesai ibadah kita. Saya berdoa tetap stay at home dan terus bergairah. Jangan lupa dukung, doakan Natal kita tanggal 7 Desember. Saya berdoa supaya semua bisa hadir di rumah Cendrawasih. Kita sudah tetapkan tempatnya, yaitu di rumah Cendrawasih di Pastori. Jam 5 sore pastikan saudara bisa hadir tanggal 7 Desember dengan bawa makanan masing-masing, ciri khas daerah kita masing-masing. Dan kita akan menikmati bersama-sama seperti jemaat mula-mula. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan terima berkat yang datang dari Tuhan. Diberkati masa depanmu dalam nama Yesus. Diberkati keluargamu dalam nama Yesus. Diberkati rumah tanggamu dalam nama Yesus. Diberkati bisnismu dalam nama Yesus. Apa saja yang kau kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Kiranya berkat ini datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.